Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Simak penjelasan video berikut ini. Penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran di kelas. 1. Guru harus mampu menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. 3. Guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. 4. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan, baik dari sisi positif dan negatif. Yang kedua, penerapan teori sosial kognitif dalam pembelajaran di kelas. 1. Meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. 3. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah agar mampu mengembangkan cara berpikir kritis mereka. 4. Meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang ketiga, penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas. 1. Mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Ada 5 model yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan atau serangkaian strategi yang khas dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar belajar selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, model belajar penemuan atau inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Model pembelajaran inquiry mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik. Yang ketiga, model jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen. Materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa berupa teks dan setiap anggota bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi yang harus dipelajari. Yang keempat, model kooperatif script adalah suatu cara bekerja sama dalam membuat naskah tulisan tangan dengan berpasangan dan bergantian secara lisan dalam mengintisarikan materi-materi yang dipelajari. Yang kelima, model pembelajaran investigasi kelompok merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merancangkan topik-topik yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi. Pembahasan selanjutnya
adalah analisis masalah dan solusi untuk meningkatkan motivasi pada siswa. Permasalahan yang pertama terjadi pada Tania yang berumur 7 tahun, memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Solusi dari permasalahan tersebut adalah salah satu teori belajar yang dapat membantu mengatasi permasalahan Tania, yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme berpendapat bahwa siswa dapat membangun pengetahuan melalui pengetahuan yang diperoleh, interaksi dengan lingkungan, dan pengalaman belajar. Sebagai calon guru, kita harus memahami karakteristik siswa seperti Tania yang cenderung memiliki keterampilan kognitif yang rendah dan motivasi belajar yang rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang memberikan siswa pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Guru juga harus mendekati siswanya, menganalisis penyebab masalah, dan memutuskan solusi yang tepat. Selain itu, sebagai guru harus selalu memotivasi siswa dan menyampaikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga tidak perlu berkecil hati karena peluang dan kelebihan pasti akan ada pada diri sendiri. Masalah yang kedua terjadi pada Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk harga dirinya pada tingkat tinggi, tetap memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk menghadapi masalah Samuel tersebut, teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang tepat. Teori belajar konstruktivisme berpendapat bahwa siswa dapat membangun pengetahuan melalui pengetahuan yang diperoleh, interaksi dengan lingkungan, dan pengalaman belajar. Sebagai calon guru, kita harus memahami ciri-ciri siswa seperti Samuel yang rajin tapi takut akan kegagalan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang dapat memberikan siswa pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Teori belajar ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya dan mempresentasikan prosesnya, serta memberikan ruang bagi Samuel untuk menunjukkan gagasan dan karyanya sehingga ia dapat terus mempraktekkan keyakinannya tersebut. Selain itu, guru harus menyampaikan bahwa kegagalan adalah langkah awal menuju kesuksesan dan selalu mengevaluasi kemajuan siswanya. Permasalahan yang ketiga adalah Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Solusinya yaitu, pertama, melakukan pendekatan. Guru dapat melakukan pendekatan sehingga dapat dicari tahu permasalahan yang membuat Sandra memiliki sikap tenang dan meremehkan keterampilan teman-teman kelasnya. Kedua, relevan dengan teori Skinner, memberikan reinforcement positif berupa memberikan pujian ataupun memberikan kata-kata motivasi kepada Sandra setiap aktif di dalam kelas melakukan kemajuan selama proses pembelajaran. Ketiga, membuat kesepakatan agar membangun antusias belajar Sandra dengan memberikan kesepakatan. Contohnya seperti, Sandra bisa pulang cepat apabila dapat menjawab pertanyaan dari guru. Keempat, guru dapat menciptakan suasana belajar yang dapat mengaktifkan pembelajaran siswa. Terkait Sandra meremehkan keterampilan teman-temannya di kelas, dapat dilakukan solusi. Pertama, memberikan tugas kelompok saat proses pembelajaran di kelas, agar Sandra dapat membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dalam hal ini, membangun menyadarkan Sandra bahwasanya manusia perlu bersosialisasi untuk bisa saling tolong-menolong dan bekerja sama. Kedua, menciptakan aktivitas yang lebih banyak melibatkan siswa. Ketiga, memberikan pengetahuan tentang bagaimana berperilaku yang baik kepada teman-teman di kelas. Selanjutnya,
Permasalahan yang keempat adalah Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Solusinya yaitu, pertama, mencari tahu permasalahan terkait kondisi lingkungannya serta keluarganya dengan melakukan bimbingan konseling. Dengan begitu, membantu guru menemukan latar belakang permasalahan yang dialami Robert. Hal ini relevan dengan penerapan dari behavior. Ketika guru melihat ada kesalahan, maka guru akan segera memperbaiki. Kedua, memberikan penguatan bahwa Robert, walaupun tanpa ibu, bisa menjadi manusia yang sukses yang berguna bagi dirinya, orang lain, dan negara. Ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan keluarga Robert agar proses pembelajarannya terus didukung. Keempat, melakukan stimulus. Memberikan penguatan memotivasi untuk membantu Robert lebih percaya diri dalam belajar, serta memberitahu pentingnya proses pembelajaran. Kelima, membantu mencari tahu minat dan bakatnya. Hal ini dilakukan agar mengetahui hal yang menyenangkan di sekolah, yang dapat menjadi motivasi untuk semangatnya belajar. Keenam, menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemungkinan kurangnya minat Robert di sekolah bisa jadi disebabkan oleh kurang maksimalnya pembelajaran, dikarenakan metode pembelajaran atau penggunaan media pembelajaran yang kurang efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.